Pada tanggal 3 Desember 1995, di sebuah keluarga lahirlah anak kembar yang diberi nama Yumire dan Yumiji. Keduanya adalah bayi kembar identik yang artinya wajahnya sama persis hingga sang ibu kandung sendiri tidak bisa membedakan keduanya. Hanya sang ayah dan sang neneklah orang yang bisa membedakan keduanya karena memang dalam keseharian mereka, nenek dan sang ayahlah yang merawat dan menjaga mereka. Sementara sang ibu sibuk bekerja. Seiring dengan pertumbuhan si kembar, keduanya semakin menunjukkan identitasnya masing-masing. Mirai tumbuh menjadi anak yang pintar, tapi sayang dia cenderung sakit-sakitan hingga dia diwajibkan mengkonsumsi berbagai macam obat. Sebaliknya, Michi tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat, tapi dia lemah di bidang akademik. Untuk menutupi kelemahan masing-masing, Mirai dan Michi sering bertukar tempat. Keduanya berjanji akan saling tolong-menolong satu sama lain. Ini adalah rahasia si kembar, tapi sang ayah tentu saja mengetahui perbuatan keduanya. Suatu hari sang ayah meninggal. Kini tak ada lagi orang yang mengetahui rahasia keduanya sampai suatu saat sang ibu menyadari hal ini. Agar si kembar tidak meneruskan kelakuan nakal mereka, sang ibu memotong rambut Michi agar dia bisa membedakan antara keduanya. Mirai dan Michi kini sudah tumbuh menjadi remaja SMA. Mirai selalu mendapatkan juara dalam bidang akademik, sementara Michi jago dalam olahraga lari. Dia sering memenangkan berbagai kejuaraan, tapi sayang lomba lari tingkat nasional menjadi titik puncak prestasinya karena pada event ini dia mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya cedera dan menghentikan mimpinya untuk mendapatkan beasiswa dari kampus impiannya. Hingga usia 30 tahun, Michi hanya bisa kerja serabutan yang mengandalkan kekuatan fisik untuk menghidupi dirinya, salah satunya menjadi petugas kebersihan lepas di SD tempat ibunya bekerja. Ibu Michi sebenarnya sudah berulang kali meminta anaknya itu agar mencari pekerjaan tetap. Tapi bagaimana lagi, Michi hanya lulusan SMU, tentu saja dia kalah saing dengan mereka-mereka yang lulusan sarjana. Sampai suatu saat ketika dia bekerja di toko Kyonggu, seorang paman tua memberitahu bahwa ada lowongan kerja di perkebunan stroberi Changhua dengan bayaran 200.000 won per harinya. Mendengar ini, Michi langsung tertarik untuk melamar di perkebunan itu. Michi diwajibkan untuk membuat resume untuk melamar kerja di perkebunan Changhua. Dia bingung harus menulis apa karena dia merasa tidak mempunyai hal yang bisa ditonjolkannya. Sejin, sang pemilik perkebunan Changhua, terlihat sedang berdebat dengan salah satu petani desa. Perdebatannya terhenti ketika paman tua menyodorkan beberapa form lamaran kerja. Dia lihat-lihat form lamaran itu dan perhatiannya terhenti pada form yang resumenya kosong yang tidak lain adalah kepunyaan Michi. Dia heran kenapa ada wanita berusia 30 tahun yang tidak bekerja kantoran. Sang paman tua pun menjelaskan bahwa Michi terpaksa tinggal di desa karena dia ingin merawat neneknya yang terkena stroke. Sementara itu, di kota Seoul, Lee Ho-soo terlihat sedang memperhatikan mimik bibir seorang saksi. Ho-soo bisa memahami pembicaraan yang dilakukan si saksi itu. Ketika pimpinannya tiba, Ho-soo mengatakan bahwa si saksi akan pergi ke Chicago, Amerika Serikat. Berkat info yang didapat dari Ho-soo ini, Ho-soo semakin mendapat tempat di mata pimpinan firma hukum Wong Eun. Ketika akan masuk ruang kerjanya, Nona Min, salah satu rekan sekantor Ho-soo, menyapanya. Tapi Ho-soo tidak mendengarnya. Oleh karenanya, Nona Min menyentuh lengan kiri Ho-soo. Tapi Ho-soo refleks menepis tangan Nona Min ini yang menyebabkan kopi yang dibawa Nona Min tumpah mengenai badan Ho-soo. Nona Min minta maaf dan hendak mengganti baju Ho-soo, tapi Ho-soo menolak. Di ruangannya, Ho-soo mengganti bajunya sekalian memakai sebuah dasi pink, dasi pilihan ibunya, dasi yang selalu dia pakai setiap kali dirinya pulang kampung. Kemudian Ibu Michi menyuruh mengantarkan makanan ke tetangga mereka yang tak lain adalah kediaman keluarga Ibu Lee Ho-soo. Ibu Lee Ho-soo atau Bibi Bung Hong adalah wakil kepala sekolah di SD tempat Ibu Michi bekerja. Ibu Lee Ho-soo cukup terharu dengan perhatian yang diberikan oleh Ibu Michi. Sembari menunggu Bibi Bung Hong mengganti piring, Michi melihat-lihat foto masa SMA-nya dengan Lee Ho-soo. Iya guys, Michi dan Mirai ini satu SMA dengan Ho-soo. Ho-soo dulu adalah murid pindahan yang dikenal sangat pintar ketika SMA.
Dia kerap dipasangkan dengan Mirai untuk mewakili sekolah dalam berbagai perlombaan pelajaran. Michi teringat hari pertama Hosu masuk sekolah. Dia duduk di samping Michi, tapi lagaknya sangat menyebalkan. Michi merasa dirinya selalu dicuaki oleh Hosu. Dia tak tahu kenapa, padahal Michi merasa tidak pernah berbuat salah pada Hosu.